Halo semua, jumpa lagi di channel EduHome. Video kita kali ini membahas mengenai strategi belajar menghadapi UTBK 2021. Kita tahu bersama bahwa UTBK tahun ini sudah semakin dekat, di mana gelombang pertama akan dilaksanakan di tanggal 12 sampai 18 April. Kemudian nanti untuk gelombang yang kedua akan dilaksanakan di tanggal 26 April sampai 2 Mei 2021. Sebelumnya kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah lulus jalur SNMPTN yang telah diumumkan di tanggal 22 Maret kemarin. Dan untuk adik-adik yang belum lulus, mari persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi UTBK di tahun 2021 ini. Karena peluang terdekatmu untuk lulus di PTN itu adalah di SBMPTN. Pertanggal hari ini, tanggal 25 Maret 2021, tersisa 17 hari lagi bagi kamu untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK gelombang pertama dan 31 hari lagi jika kamu ujian UTBK di gelombang yang kedua. Namun demikian, masih banyak saja siswa yang masih bingung bagaimana memulai untuk belajar UTBK itu sendiri. Banyak dari mereka masih belum terstruktur, belum terjadwal dalam belajar, sehingga hasil yang didapatkan tidak maksimal. Untuk itu dalam video ini kita akan mencoba untuk merangkum 5 strategi untuk memaksimalkan belajarmu nanti menghadapi UTBK. Strategi pertama adalah komitmen waktu belajar. Banyak siswa yang ingin lulus tapi kemudian dia tidak konsisten untuk belajar. Padahal kalau dilihat dari siswa-siswa yang sudah lulus SBMPTN, apalagi di jurusan yang favorit, di PTN yang favorit, ada persamaan yang mendasar dari mereka, yakni mereka memiliki komitmen waktu belajar, memiliki konsistensi waktu dalam belajar. Untuk itu juga, adik-adik juga harus meniru hal itu untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi UTBK 2021. Jangan kemudian memiliki cita-cita yang besar, memiliki keinginan yang besar, tetapi kemudian tidak dibarengi dengan waktu belajar yang memadai. Ya, jadi yang pertama adalah kamu betul-betul harus memiliki komitmen waktu dalam belajar. Kamu harus betul-betul meluangkan waktumu sekian jam dalam belajar. Kalau saya sarankan adalah setiap hari kamu harus memiliki waktu belajar dari hari ini sampai nanti menghadapi ujian UTBK itu minimal 4 atau sampai 6 jam sehari. Mungkin bagi sebagian orang itu terdengar sangat menyita waktu, tetapi akan lebih baik saya pikir jika dalam periode 17 hari ke depan waktumu banyak tersita untuk belajar tetapi kemudian bisa lulus di jurusan yang kamu impikan daripada kemudian kamu tidak konsisten belajar dan tidak bisa lulus di jurusan yang kamu inginkan. Tentu untuk lulus di PTN terbaik, di jurusan yang terbaik, memang harus berani bayar harga dalam hal komitmen belajar. Jadi yang pertama yang ingin saya sarankan adalah mulai dari sekarang belajar lebih baik, belajar lebih konsisten, minimal 4-6 jam setiap hari. Strategi yang kedua adalah menguasai topik yang paling sering keluar. Banyak juga siswa yang menghabiskan waktu untuk membahas semua topik yang ada di setiap mata pelajaran. Saya pikir itu akan sangat menyita waktu juga. Karena apa? Karena memang materi yang diujikan di UTBK itu bukan hanya satu mata pelajaran. Ada beberapa mata pelajaran, semisal untuk yang IPA ada matematika, ada kimia, fisika, biologi, kemudian TPA yang tergabung dalam TPS nanti. Tentu itu jika kamu menghabiskan waktu untuk membahas keseluruhan bab di mata pelajaran yang akan diujikan, tentu sangat merepotkan dan mungkin juga akan menjadi tidak maksimal hasil yang nanti akan kamu peroleh. Nah, saran saya adalah kuasai saja topik-topik yang paling sering keluar. Semisal
kimia. Jadi dari seluruh topik, dari seluruh bab yang ada dalam mata pelajaran kimia itu, pilih 7 atau 8 topik yang paling mungkin akan keluar di ujian UTBK. Dengan cara seperti itu saya pikir kamu bisa menjawab 7 sampai 8 atau bahkan mungkin 9 pertanyaan yang diujikan di UTBK dengan benar. Dengan menjawab 7 sampai 8 soal UTBK per mata pelajaran dengan benar, saya pikir peluangmu untuk lulus di jurusan yang paling baik itu akan semakin besar. Untuk itu sekali lagi, bagi adik-adik yang akan mencoba UTBK di tahun ini, kuasai topik yang paling sering keluar. Ya, jangan habiskan waktumu untuk membahas keseluruhan topik di setiap mata pelajaran. Lebih baik pilih beberapa topik dan kemudian kamu kuasai setiap topik tersebut sehingga kamu bisa menjawab soal apapun yang berkaitan dengan topik tersebut, walaupun nanti model soalnya yang akan dikeluarkan di ujian itu berbeda-beda. Oke, kemudian strategi yang ketiga itu masih berkaitan dengan strategi yang kedua, yakni mengenai penguasaan soal di 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana melihat topik yang paling sering keluar itu? Tentunya kamu harus cross-check dari soal 5 tahun terakhir. Saya pikir dengan menguasai soal 5 tahun terakhir, kamu akan bisa melihat polanya. Kamu akan bisa melihat topik apa saja yang paling sering keluar. Dan dengan menguasai 5 tahun terakhir ini, kamu juga akan melihat model-model soal apa saja yang sering dikeluarkan di ujian. Sehingga kamu bisa lebih tenang, bisa lebih santai dalam menghadapi soal dengan berbagai macam model. Dengan menghabiskan waktu 4-6 jam setiap hari, membahas soal 5 tahun terakhir itu bukan hal yang sulit. Tetapi seperti yang tadi, kita betul-betul harus berniat dan komitmen dalam belajar itu sendiri. Strategi yang keempat itu adalah memperbanyak mengikuti tryout. Dengan mengikuti tryout, adik-adik bisa mengetahui sejauh mana pemahaman kalian dan penguasaan materi yang kalian sudah pelajari. Dan juga dengan cara seperti itu adik-adik bisa melihat kemampuan adik-adik dibandingkan dengan saingan-saingan kalian. Tentu hal yang demikian akan sangat membantu kalian untuk membentuk kepercayaan diri dalam menghadapi UTBK. Kemudian strategi yang kelima, strategi yang terakhir yang sangat-sangat penting juga adalah perbanyak doa dan sedekah. Segala yang kita kerjakan, segala yang kita usahakan tentu juga harus dibarengi dengan doa dan juga sedekah. Karena keberhasilan kita itu bukan hanya dari doa kita sendiri, tetapi itu juga merupakan doa dari orang-orang di sekitar kita. Nah, ini mungkin 5 strategi yang bisa memaksimalkan peluangmu nanti mendapatkan nilai yang terbaik di UTBK. Kemudian bagi adik-adik yang masih bingung topik-topik apa saja yang mungkin akan berpeluang besar keluar di ujian dan juga model-model soal apa saja yang paling sering keluar, kami dari Eduhome akan berusaha membantu kalian nanti dalam belajar, di mana kami telah membuka bimbingan intensif UTBK gelombang yang keempat yang akan dilaksanakan di tanggal 5 sampai 25 April 2021. Ini khusus untuk persiapan bagi siswa-siswa yang akan ujian nanti di gelombang yang kedua. Kuotanya masih sama untuk 50 orang. Kemudian sistem belajarnya sistem belajar online. Kelompok belajarnya ada 2, yakni Saintek dan Soshum. Jadwal belajarnya kamu belajar setiap hari dengan 2 les setiap hari, ya. Jadi kita maksimalkan nanti di sana. Kemudian materi belajarnya adalah Saintek dan Soshum, di mana yang Saintek itu ada TPS, matematika, kimia, fisika, dan biologi. Kemudian yang Soshum itu TPS dan sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi. Kemudian nanti kita juga akan ada konsultasi pemilihan jurusan, tryout online yang gratis, dan tentu biaya yang kamu keluarkan untuk mendapatkan bimbingan ini nanti akan sangat terjangkau. Bagi adik-adik yang membutuhkan boleh nanti dihubungi
nomor yang tertera di deskripsi dari video ini. Ingat, persiapan kalian itu sangat menentukan kelulusan kalian nanti di UTBK dan SBMPTN. Jadi betul-betul adik-adik harus mempersiapkan diri dengan matang, mempersiapkan diri dengan baik untuk bisa lulus di PTN yang kamu impikan dengan jurusan yang terbaik yang kamu inginkan. Nah, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu jika menurutmu video ini berguna. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Bantu kami untuk lebih berkembang nanti ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.